Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti adalah terkait dengan penjelasan Mensos ya. Nah, judulnya penjelasan Mensos soal catatan BPK minta kembalikan uang bansos 2 triliun rupiah. Ditayangkan oleh kompas.com 16 Juli pagi ya, jam 6.44. Ini ada gambar Pak Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui di gedung DPR hari Rabu tanggal 15 Juli. Nah, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK ya, yang meminta agar belanja bantuan sosial Bansos 2 triliun dikembalikan ke kas negara. Menurut dia, catatan BPK itu berasal dari dua masalah, yaitu exclusion error dan inclusion error, akibat peralihan penggunaan data dari data terpadu kesejahteraan DTKS ke data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN. Di situ ada inclusion error dan exclusion error yang cukup besar, kata Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi 8 ya DPR hari Rabu lalu. Pengertian umum dari error ini adalah ada orang yang sebelumnya mendapat bansos dari data terdahulu menjadi tidak dapat, dan pembohoran orang yang tidak dapat bansos menjadi dapat. Nah, jadi ada dua kesalahan ya yang lazim ini ya. Perlu proses pembukaan rekening secara kolektif. Karena pembukaan rekening kolektif ini membutuhkan waktu berbulan-bulan sehingga banyak bansos yang tidak bisa disalurkan tepat waktu pada triwulan pertama. Selain itu ada juga masalah gagal salur yang sebelumnya ditetapkan, namun ketika diproses terjadi kegagalan karena berbagai alasan. Alamatnya kadang tidak ada, sudah pindah tempat sehingga tidak bisa diterima. Sebab itu dalam gagal salur, uang dikembalikan ke kas negara. Selain itu bansos yang tidak dibelanjakan oleh penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang akan ada dikembalikan juga ke kas negara. Dalam rapat itu Gus Ipul memastikan catatan pengembalian itu sudah dipastikan telah kembali ke kas negara. Sudah kembali ke kas negara katanya. Nah, ini menarik ya. Jadi DPR mempertanyakan rekomendasi BPK untuk mengembalikan uang bansos yang terjadi kesalahan ya. Nah, tapi dikata Gus Ipul ini sudah kembali ke kas negara. Tentu ini harus kita periksa dalam laporan keuangan pemerintah pusat ya. Nah, yang kedua ini Gus Ipul menjelaskan jenis kesalahan. Ini sudah lazim ya, ada yang namanya inclusion error, exclusion error. Jadi ada orang yang harusnya dapat, tidak dapat, tapi ada orang yang harusnya dapat, ada orang yang harusnya tidak dapat memperoleh. Tapi kalau soal pengembalian kan ya sulit untuk yang orang yang harusnya tidak dapat tapi dikasih. Kalau dia udah belanjakan, kita belum pernah lihat kasusnya dia kembalikan ya. Jadi kesalahan itu memang udah berulang kali ya, tidak hanya, kita harus fair juga, tidak hanya di era Gus Ipul dan juga tidak hanya terkait dengan bansos Kementerian Sosial, tapi bansos yang juga dilaksanakan oleh beberapa kementerian lain. Masih mengutip Gus Ipul nih, dia mengatakan uang tersebut otomatis kembali ke kas negara jika melewati waktu 105 hari. Ini kan untuk yang tidak tersalur ya, yang sudah tersalur tapi salah ya mekanismenya belum jelas ya, dan jarang kan orang mengembalikan atau dipaksa mengembalikan, kita nggak banyak beritanya. Ini yang ada di rekening, sudah di rekening untuk penyaluran tapi tidak tersalur. Ini memang yang dipertanyakan oleh BPK salah satunya. Selain itu Gus Ipul menyebut telah mengantisipasi keterlambatan akibat pembukaan rekening kolektif agar penyaluran bansos tidak terlambat, yakni lewat PT Pos. Namun demikian konsekuensi penggunaan PT Pos harus ada biaya tambahan. Kalau buka rekening kolektif lewat Himbara, kita tidak terbebani biaya, ucapnya. Jadi ya ini kita masih lihat ya, ini dalam rapat tersebut, nah, ini yang waktu mempertanyakan ini anggota Komisi 8 dari fraksi PD Perjuangan, Sally Andriani Gantina menyorot adanya temuan BPK yang meminta agar
Kemensos mengembalikan anggaran sebesar 2 triliun rupiah ya. Jadi ini menurut saya ya sekurang-kurangnya ini ada anggota DPR yang mengerjakan PR-nya ya. Kalau kita tidak dipertanyakan ini nggak tahu ya. Yang baca laporan BPK kan nggak banyak, ekonom saja tidak seluruh ekonom ya. Dan laporan BPK sedikit telat biasanya di publikasinya. Yang LKPP aja baru kemarin kalau saya tidak salah diunggah, meskipun sudah selesai sejak akhir Mei. Nah, kita baca lagi lanjutannya. Saya jujur, ini perkataan dari Bu Sely ya, sangat terhenyak pada saat ada laporan catatan dari BPK yang menyampaikan bahwa harus ada pengembalian angka sebesar 2 triliun rupiah. Ini bukan angka kecil pimpinan, kata Sely. Dia mempertanyakan apa kesalahan yang dibuat Kemensos sehingga muncul angka triliun rupiah untuk dikembalikan kepada negara. Sely mengatakan proses pengembalian dalam catatan BPK pun belum tertib dari alokasi anggaran bansos untuk 2024 dan tahun 2025 terdapat angka 574 miliar. Rekomendasinya ini dari BPK menginstruksikan masing-masing PPK bansos lebih cepat melakukan perhitungan penyaluran bansos. Nah, artinya di sini juga kami menyatakan bahwa kalau ada potensi seperti ini, kita kan menyayangkan kalau ada keterlambatan, maka ada Bank Himbara yang perlu diberi sanksi, ujar Sely. Ini meluas jadinya ya. Ya, kita coba memahami pernyataan anggota DPR ini cukup masuk akal ya. Tadi keterangan dari Pak Saifullah itu dia memakai juga PT Pos sehingga ada keterlambatan dalam hal tertentu ya. Tapi kadang lebih cepat sudah di Bank Himbara. Berbiaya kalau di PT Pos. Tentu kalau berbiaya memang menyangkut ada tambahan pengeluaran yang harus dipenuhi ya syarat-syarat teknisnya. Sementara kalau lewat Bank Himbara itu nggak ada biayanya menurut penjelasan Pak Saifullah. Tapi terlambat ini menarik ya. Buka rekening kolektif terlambat itu juga kelihatannya harus ada konfirmasi dari Bank Himbara. Karena menurut berita ini itu berbulan-bulan ya, butuh 3 bulan. Apa betul seperti itu? Nah kemudian Bu Sely, ya kalau memang seperti itu Bank Himbaranya juga salah dong. Masa buka rekening kolektif sebutlah sampai 3 bulan kan? Ini menarik saya kira perbincangan ini. Karena kita secara sederhana saja, ini untuk gambaran buat pemirsa, di tahun 2025 lalu, itu bansos itu kurang lebih 183 triliun ya. Nah yang melewati Kementerian Sosial itu 103, jadi paling besar dia memang lebih dari separuh tuh bansos itu dari kementerian 60%. Baru yang lain tersebar di berbagai kementerian. Di masa-masa yang lebih lampau sebetulnya ada juga yang langsung dari Bendahara Umum Negara ya. Tapi sekarang saya lihat di 2025 sudah melalui KL semua Pak. Melalui kementerian lembaga semua, tidak melalui BUN ya. Tapi tidak seluruhnya kementerian. Ada mungkin kementerian lembaga itu ada sekitar 10 mungkin yang punya tugas untuk menyalurkan bansos-bansos tertentu. Yang paling besar Kementerian Sosial. Nah, saya sempat baca meski secara cepat tadi karena baru kemarin di publikasi saya sudah mengunduh. Saya lihat apa sih yang menjadi catatan BPK selain dari yang diberitakan ini ya, karena DPR kan tidak hanya sekedar dapat laporan, dia juga mendapat laporan tertulis, tapi dia juga bisa panggil BPK ya. Nah ini saya baca itu dikatakan oleh BPK ketidaktertiban yang utama itu untuk 2025 ya 24 saya tidak tahu 24 juga berarti kan masih ada masalah. Itu adalah pemindahan data. Dulunya kan pakai DTSE tadi kan DTPKS apa DTSE, ada data sebelumnya dipindah ke DTSEN. Nah DTSEN ya, tidak, perpindahan itu di 2025 hanya dilakukan mulai triwulan 2 triwulan 1 masih pakai data lama. Nah, DTSEN maka ada sedikit kekisruhan, bukan hanya kepada Kementerian Sosial sebenarnya. Nah, BPK bahkan mengatakan untuk keseluruhan 183 tadi, yang bermasalah itu tahun 2025 kurang lebih 4,8 ya triliun. Dan untuk Kemensos hanya sekitar 673. Jadi saya juga, di sini tidak ada ini. Yang disebutkan oleh Sely adalah di tahun 2024 ada kejadian diminta yang tidak jelas 574 itu kata dia juga belum jelas pengembaliannya. Nah yang tahun ini 673 ya untuk Kemensos saja keseluruhannya 4,8. Nah kalau melihat perbincangan di berita ini atas
dari Pak Mensos memang untuk rekening-rekening yang sudah dialokasikan tapi tidak tersalur kepada yang bersangkutan, ya tanda petik relatif aman, ya bisa kembali ke kas negara, kurang lebih begitu. Tetapi ketika waktunya mulur-mulur sampai setahun ini bisa menimbulkan pertanyaan tata kelolanya. Karena kalau duit triliunan ngendap setahun atau 6 bulan itu kan ya sesuatu kan, dan itu bisa bersifat penyimpangan jika disengaja kan. Apalagi tadi Bu Seli malah ngingetin lagi, ini jangan-jangan Bang Himbara juga ada oknumnya yang nggak bener kan, karena ini dana ya ditahan-tahan dulu, misal begitu. Jadi ini panjang cerita ini, tapi saya menggarisbawahi yang tidak diberitakan ketika saya baca BPK. DTSEN itu, data terpadu sosial ekonomi, itu belum selesai ya, yang harusnya sudah selesai di 2025 kemarin. Dan menurut penjelasan BPK itu, BPS sudah ditanyakan juga, kata BPS belum bisa diselesaikan, tidak dijelaskan itu. Bisa jadi BPS juga terkendala soal soal harmonisasi, sinkronisasi dengan KL. Dimaksud salah satunya adalah Kemensos kan, yang namanya pertukaran data penyempurnaan yang melibatkan lebih dari 1 unit kementerian lembaga itu memang pengalamannya termasuk berat ya, artinya perlu effort, karena di Indonesia katanya salah satu yang mahal itu adalah koordinasi kebijakan ya, harmonisasi. Jadi di sini mungkin beberapa angka-angka, makanya BPK tidak membuat temuan itu menjadi kerugian material ya, karena kan urusannya hanya ini belum dipindah, ini belum dipertanggungjawabkan, tapi mungkin menurut pemeriksaan BPK barangnya ada di tempat lain. Nah kan, tetapi setiap selisih-selisih berbulan-bulan apalagi tahun ini, kalau tadi 5 triliun kan ya urusannya ratusan miliar kan, yang terkait dengan, mohon maaf, misalnya bunga kan, seperti itu. Pertanggungjawabannya nanti bagaimana. Apalagi kalau memang benar ada beberapa yang disalurkan secara tidak tepat, tapi BPK auditnya bersifat umum ya. Nah ini bisa saja kalau DPR ini, kalau Bu Seli ini serius, bisa meminta disetujui oleh anggota yang lain di komisi tersebut, atau lebih banyak orang di DPR, itu bisa minta audit dengan tujuan tertentu. Nah saya melihat baca dari BPK tadi kayaknya perlu, karena temuan BPK tidak hanya soal dari Kemensos. Ya mudah-mudahan ini menjadi perhatian serius ya. Bayangkan bantuan sosial 2025 itu sedikit lebih rendah dari 2024, dan 2026 juga dianggarkan lebih sedikit. Ya meskipun masih 183 triliun kalau nggak salah, 2026 diperkirakan sekitar 170 ya. Nah itu kan sudah begitu, penyalurannya bermasalah, baik bermasalah yang sengaja ataupun tidak sengaja. Saya kira ini sesuatu yang serius untuk bisa dilakukan audit sebenarnya untuk tujuan tertentu. Mudah-mudahan pendapat saya juga menjadi informasi tambahan buat pemirsa.